Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada alaina siyama fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, idza jaa Ramadan putihat abwabul jannah wasul silat wa wuliqat abwabun nar wasul silatis syayatin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat subuh, shaimin shaimat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita sanjungkan kehadiran Allah tabaraka wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya. Di pagi hari yang sejuk ini kita dapat menunaikan suatu ibadah yang sangat besar, ibadah sholat subuh berjamaah. Salah satu dari ibadah-ibadah yang disebutkan oleh Rasulullah sangat besar faidah dan fadilahnya. Sehingga beliau menyatakan, man shalla subha fi jama'atin ka'annama shallal laila kullahu. Siapa orang yang menunaikan sholat subuh berjamaah diberi pahala oleh Allah laksana orang yang melaksanakan sholat sunnah sepanjang malam. Tentu saja sebagai insan yang lemah kita akan berat kalau menunaikan sholat sunnah sepanjang malam. Di samping juga sebagai manusia tentu kita memiliki rasa ngantuk, bagaimana sholat sepanjang malam. Tetapi dengan fadilah sholat subuh berjamaah, Rasulullah menyatakan bisa orang memperoleh pahala seperti sholat sepanjang malam. Walaupun dia tidak melakukan itu secara fisik, tetapi dengan keutamaan fadilah sholat subuh berjamaah. Demikian pula kita dalam keadaan menunaikan ibadah saum, selain mendapatkan fadilah sholat subuh berjamaah, kita juga mendapat fadilah dilipat gandakannya pahala ibadah selama bulan Ramadan. Ini adalah salah satu cara ajaran Islam memberikan motivasi, dorongan agar orang-orang yang beriman tidak pernah merasa lelah semangat, melainkan selalu antusias dan selalu memiliki semangat yang kuat. Para shaimin shaimat yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ajaran Islam, setiap suatu jenis syariat, baik itu ibadah ritual, ibadah mahdoh seperti sholat, saum, zakat, haji dan sebagainya, maupun ibadah-ibadah muamalah, baik itu pernikahan, jual beli, warisan, pinjam meminjam dan aktivitas-aktivitas interaksi sosial lainnya, itu senantiasa di dalamnya ada 4 unsur. Yang mana 4 unsur ini selalu saling berkaitan. 4 unsur ini apa yang diistilahkan oleh para ulama
Yang pertama disebut dengan apa yang diistilahkan para fuqaha dengan rukun. Yang kedua apa yang disebut dengan asyartu, syarat. Yang ketiga apa yang disebut dengan fadilah, keistimewaan, keutamaan. Dan yang keempat apa yang disebut dengan hikmah, manfaat dan kegunaan-kegunaan. Maka seluruh aktivitas hidup kita yang diatur oleh syariat itu akan selalu dilihat dari 4 unsur ini. Apa rukunnya, apa syaratnya, apa fadilahnya, apa hikmahnya. Umpamanya kita bicara tentang sholat, bicara tentang saum, bicara tentang haji. Maka pembahasan di dalam ajaran Islam selalu diawali apa rukun sholat, apa rukun puasa, apa rukun haji, apa rukun nikah, apa rukun jual beli, apa rukun pinjam meminjam, sewa menyewa. Nah, maka timbul istilah rukun. Begitu pula apa syaratnya sholat, apa syaratnya saum, apa syaratnya haji, apa syarat jual beli, apa syarat pernikahan. Nah, setelah rukun dan syarat baru bicara apa fadilah, keutamaannya. Kemudian setelah bicara fadilah, bicara apa hikmah, apa manfaat, dampak kebaikan-kebaikan, dampak positif dari suatu perintah agama. Nah, maka dalam saum pun seperti itu. Apa rukun puasa? Itu selalu menjadi pembahasan para fuqaha. Apa syarat puasa? Baru nanti bicara apa fadilah dan apa hikmah dari puasa. Nah, kalau bicara tentang apa rukun, apa syarat, itu adalah wilayah pembahasan para fuqaha, para ahli fikih, untuk memberikan parameter bagaimana mengukur suatu perbuatan itu sah atau tidak. Nah, maka timbul istilah perbuatan ini sah, perbuatan ini batal. Saum ini sah, saum ini batal. Sholat ini sah, sholat ini batal. Itu tergantung terpenuhi dan tidaknya rukun. Maka kalau dibedakan, rukun itu adalah materi daripada perbuatan itu sendiri, materi daripada ibadah itu sendiri. Sedangkan kalau syarat adalah prosedur formal menuju ibadah. Umpamanya sholat, apa rukun sholat? Ya materi pokok dalam sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Dimulai takbiratul ihram, diakhiri salam. Maka disebut rukun sholat apa? Takbiratul ihram, baca fatihah, ruku, sujud, kemudian i'tidal, tasyahud akhir, tumaninah, salam. Maka kalau unsur-unsur itu tidak terlaksanakan, disebut rukunnya tertinggal, disebut batal. Nah, ini parameter ukuran sah dan tidaknya suatu perbuatan. Apa rukun nikah? Ya kalau tidak ada unsur-unsur utama dalam praktek pernikahan, maka batal nikah. Mesti ada calon mempelai laki-laki, mesti ada calon mempelai wanita, mesti ada mahar, mesti ada wali, mesti ada saksi, mesti ada ijab kabul. Nah, itu namanya rukun. Kalau salah satunya nggak ada, mau nikah cuma ada satu unsurnya, calon mempelai laki-laki, nggak ada calon mempelai pria wanitanya, nggak, maka tidak sah nikah. Atau ternyata mempelainya dua-duanya laki-laki, dua-duanya perempuan, tidak terpenuhi itu unsurnya, disebutnya batal. Ah, itu jadi Islam itu memberikan kaidah-kaidah yang luar biasa untuk memudahkan mengukur suatu tindakan manusia ini legal atau tidak legal, sah atau tidak. Maka yang pertama mesti ada rukunnya. Begitu pula puasa, rukunnya apa? Nah, rukunnya puasa mesti dia meniatkan sejak malam bahwa besok akan puasa. Tidak boleh masih ragu-ragu, sudah waktu subuh masih ragu-ragu, Mas mau puasa apa tidak? Nggak tahu nih, masih ragu. Apa mood apa tidak hari ini? Entar lihat aja deh jam 10. Kalau jam 10 masih mood ya diterusin, kalau enggak ya batal. Tidak bisa. Karena itu niat yang tegas itu rukun dalam puasa. Baru imsak, artinya menahan dari yang membatalkan, makan, minum, hubungan seksual selama terbit fajar sampai terbenam matahari. Hanya 2 rukun puasa.
Nah nanti syaratnya mesti sudah masuk Ramadan bulannya. Kalau belum Ramadan ya nggak bisa disebut puasa Ramadan. Tidak boleh puasa di hari yang ragu, harus pasti. Nah itu contoh parameter rukun dan syarat dalam tindakan Islam. Tetapi kalau syarat, kalau tadi rukun itu adalah materi ibadah itu sendiri. Tapi kalau syarat prosedur formalnya, kita akan melaksanakan sholat tadi diawali takbiratul ihram, diakhiri salam. Tapi untuk memasuki sholat mesti dalam keadaan bersuci. Nah maka bersuci disebut syarat. Kenapa? Karena dia di luar dari perbuatan sholat, tapi menentukan keabsahan sholat. Masuk waktu sholat di luar perbuatan sholat, tapi kalau sholat di luar waktunya tidak sah. Nah ini cara para ulama membuat kerangka berpikir dalam mengukur tentang legal dan tidaknya suatu perbuatan. Nah di atas daripada rukun dan syarat tadi, para shaimin shaimat rahimani wa rahimakumullah, ada disebut dengan fadilah, apa? Keistimewaan, keutamaan. Nah maka timbullah seperti fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan. Maka dalam hadis Nabi SAW, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu solat ke solat berikutnya, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, itu kafaroh, itu adalah penghapus dosa-dosa. Maka Allah ciptakan ibadah itu salah satu fadilahnya adalah menghapus dosa-dosa. Ada yang menghapus dosa harian, itulah sholat ke sholat. Menghapus dosa pekanan, itulah Jumat ke Jumat. Menghapus dosa tahunan, Ramadan ke Ramadan. Maka siklus hidup manusia tidak akan lepas dari sarana pensucian. Itulah fadilahnya. Nah lalu bicara hikmah, setelah fadilah ada hikmah. Apa faidah-faidah? Dampak-dampak kebaikan, dampak-dampak positif yang terkandung dari setiap perbuatan yang disyariatkan Islam. Ini lebih luas lagi karena tidak terbatas seperti rukun dan syarat. Maka penggalian hikmah ini, ikhwata iman, shaimin shaimat rahimani wa rahimakumullah, itu tidak akan pernah putusnya. Maka bicara tentang Ramadan, bicara tentang saum, ditinjau dari aspek hikmah ini tidak akan pernah putus. Kalau bicara rukunnya tadi jelas, bicara syaratnya jelas, bicara fadilahnya, tapi bicara hikmah. Maka ada mengkaji hikmah Ramadan dari aspek kesehatan, dari aspek sosial budaya, dari aspek politik, aspek ekonomi, itu tidak akan pernah habis. Nah kita ingin bicara Ramadan dari aspek jihad dan aspek persatuan umat. Apa Ramadan memberikan sarana kepada kaum muslimin untuk membangun roh atau spirit jihad, dan bagaimana Ramadan memberikan kesempatan pada kaum muslimin dan mendorong spirit persatuan, spirit wahdah dan ukhuwah, kesatuan dan persaudaraan. Nah yang pertama, ikhwata iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana hikmah Ramadan di dalam membangun spirit jihad, semangat jihad. Secara filosofis kebahasaan, saum itu, soma yasumu, itu sama dengan sobar, yaitu sobaro yasbiru. As-sobru dengan as-saum itu memiliki filosofi kebahasaan, yaitu al-habsu, menahan. Sama-sama menahan, mengendalikan. Cuma bedanya, kalau as-sabru, kesabaran, itu habsun nafsi anil makari, lebih diarahkan kemampuan pengendalian jiwa terhadap perkara-perkara yang kita tidak sukai menimpa kita. Itu sabar. Contohnya kita mengejar sebuah target, baik target pendidikan kalau bagi adik-adik mahasiswa, atau target karir bagi para birokrat, atau target keuntungan bisnis bagi para pebisnis.
ternyata tidak tercapai, gagal, rugi, maka yang menimpa kepada seorang itu pasti tidak sesuai dengan keinginan. Nah, ketika seseorang ditimpa sesuatu yang tidak diinginkan, mesti dia akan terpuruk jiwanya. Tetapi orang yang memiliki pengendalian diri dari perkara yang tidak disukai, dia tabah, dia tegar. Itulah sabar. Jadi sabar itu kemampuan ketahanan jiwa tidak terpuruk dari apa yang menimpa yang tidak kita sukai. Semua orang tidak suka sakit, tapi terkena sakit, maka dia sabar menahan sakit. Disebut sabar menahan sakit. Sakit itu tidak disukai, tapi dia harus jalani dengan lapang dada, itu namanya sabar. Gagal itu, tidak lulus ujian itu menyakitkan, tetapi harus diterima dengan tabah untuk introspeksi diri, namanya sabar. Tetapi kalau saum, kesabarannya itu bukan dalam menimpa apa yang tidak disukai, tetapi adalah sabar menahan apa yang diinginkan. Kita ini ingin makan di siang hari dan makanannya ada, halal milik kita, tapi kata agama nggak boleh, karena ini bukan waktunya. Maka kita tahan keinginan itu. Maka sama-sama menahan, tapi beda aspek penahanannya. Bukan menahan dari apa yang tidak disukai, justru menahan keinginan. Maka disitulah nilai sabar di dalam puasa. Sabarnya adalah pitoat dan sabarnya adalah menahan godaan. Maka sabar dalam menahan penderitaan yang tidak diinginkan jauh lebih mudah dibanding daripada sabar menahan keinginan. Makanya banyak orang yang gagal menahan diri dari keinginan, tapi dia hebat kuat ketika dia menanggung penderitaan. Menanggung penderitaan. Ini rahasia yang luar biasa dalam puasa. Sebab itu, saudara-saudari sekalian yang dicintai Allah, para shaimin shaimat, banyak orang berhasil mengendalikan diri dari penderitaan. Dari sakit berpuluh-puluh tahun dia sabar. Dari kemiskinan berpuluh-puluh tahun dia sabar. Keterjajahan kita beratus-ratus tahun sabar kita. Tapi justru banyak yang tidak sabar ketika mendapat kenikmatan untuk menahan keinginan. Karena segala sudah ada di hadapan. Bagaimana umpamanya seorang pejabat menahan ambisinya. Bagaimana menahan syahwatnya. Menahan kerakusannya. Itu saum namanya. Kenapa? Karena menahan dari yang diinginkan, dan yang diinginkan itu ada. Kita mampu melakukan itu. Tapi kalau orang sabar dari penderitaan, karena tidak bisa lari gitu. Umpamanya kita sabar dari sakit, karena kita nggak bisa menghindari sakit. Orang itu sebagai insan pasti terkena penyakit. Maka sabar dari penderitaan itu bukan hanya ciri khas manusia. Nah, ini penting kita pahami. Jadi sabar dari penderitaan bukan hanya ciri khas orang beriman dan bukan hanya ciri khas manusia. Orang yang tidak beriman pun, yang tidak bertuhan sekalipun, kalau sabar dari penderitaan mampu. Ya karena mau diapain lagi, memang menimpa. Orang umpamanya tidak beriman, tidak tahu apa itu iman pada qada, pada qadar, hari akhirat, nggak ngerti dia. Tapi ketika dia ditimpa penderitaan, dia harus menerima penderitaan itu, sabar. Jadi yang tidak beriman pun sabar dari penderitaan bisa. Bahkan binatang sekalipun bisa sabar dari penderitaan. Coba kita lihat binatang-binatang yang tertimpa penderitaan. Ada kucing yang kelindas mobil sampai kakinya buntung satu. Nggak ada itu kucing frustasi bunuh diri, nggak ada. Kalau manusia masih ada yang frustasi bunuh diri. Kalau binatang nggak ada frustasi bunuh diri karena nggak sabar gitu. Yang tidak bisa dari binatang atau orang beriman itu sabar menahan syahwat, sabar menahan keinginan. Nggak ada yang namanya binatang dia terdorong ingin makan, sabar dulu belum waktunya, nggak ada binatang bisa begitu.
Atau tahan dulu, ini bukan milik saya. Nggak ada binatang begitu. Begitu pula orang yang nggak beriman, tidak ada kemampuan daya tahan untuk menahan, mengendalikan diri. Ini bukan milik saya, ini haram. Itulah pembeda puasa yang luar biasa. Nah, dari aspek inilah maka para ulama menyoroti nilai spirit jihad dalam puasa. Dalam puasa Ramadan. Karena inti daripada jihad itu adalah kemampuan dan kesiapan untuk menanggung penderitaan dan siap berkorban. Maka di dalam puasa bukan hanya sabar dari penderitaan, tapi jauh lebih tinggi sabar dalam menahan hawa nafsu. Siapa orang yang tidak mencintai dirinya? Siapa orang yang secara normal mau mengorbankan harta dan jiwanya? Sedangkan dalam jihad itu mengorbankan harta dan jiwa. Itulah yang bertentangan dengan hawa nafsu. Itu sebabnya ikhwata iman shaimin shaimat rahimani rahimakumullah, Imam Ibnul Qayyim membagi tahapan-tahapan jihad itu kepada 4 marhalah, 4 tingkatan. Maka marhalah atau tingkatan jihad yang pertama kata Imam Ibnul Qayyim justru adalah jihadun nafsi, yaitu memerangi diri sendiri. Apa yang dimaksud dengan jihadun nafsi, memerangi diri sendiri? Kata beliau, yaitu memerangi segala musuh yang menjadi musuh jiwa manusia. Apa musuh jiwa manusia yang utama? Adalah memerangi kebodohan, memerangi kejahilan, memerangi syahwat, memerangi ketakutan, memerangi kebahilan, dan seluruh sifat-sifat potensi-potensi negatif keburukan yang ada dalam jiwa manusia harus diperangi. Mujahadatun nafs. Mujahadatun nafs, berjihad pada diri sendiri. Lalu melangkah pada yang kedua, jihadus syaiton. Nah, ini jadi memerangi setan. Bisikan-bisikan syaiton, baik syaiton jin maupun syaiton dan bangsa manusia. Karena Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi para nabi itu selalu ada musuhnya, syaiton bangsa jin dan setan bangsa manusia. Nah, maka mujahadatun nafs, jihad terhadap diri sendiri dalam memerangi kemalasan, ketakutan, kebakhilan, kebodohan, apalagi kekufuran dan kenipakan dalam hati manusia. Itulah jihad tahap pertama. Orang tidak mungkin akan sampai pada jihad keluar, jihadul kufar wal munafikin, kalau tidak jihadun nafs dan jihadus syaitan. Maka jihadun nafs, lalu jihadus syaitan, lalu jihadul kufar dan jihadul munafikin. Kata beliau, dari 4 tahapan jihad itu 2 jihad yang bersifat abadi. Nah, itulah jihadun nafsi dan jihadus syaitan. Itu tidak mengenal usia, tidak mengenal situasi dan kondisi. Orang setiap saat harus berperang melawan keburukan dirinya dan godaan syaitan. Tapi kalau berperang melawan instansi militer kaum kufar, itu ada waktunya. Itu ada saatnya. Bahkan kalau bisa jangan terjadi. Karena itu jihad dalam mana kita berperang melawan kekufuran, melawan agresi, itu bersifat insidental. Islam melakukan jihad terhadap kufar dan munafikin itu karena adanya agresi dari mereka. Tidak ada dalam Islam mendahului memerangi siapapun dengan tujuan memusuhi, tidak ada. Tapi berperang dalam konteks membela diri dan berdakwah. Tetapi selain itu, ikhwata iman sekalian, walaupun dalam puasa itu jihadnya lebih jihadun nafs, jihad spiritual, jihad ruhiyah, dalam catatan sejarah ternyata di bulan Ramadan itu pula jihad-jihad yang bersifat perang fisik
telah tercatat sepanjang sejarah Islam. Bahkan para sejarawan Muslim menyatakan peristiwa-peristiwa penting yang menentukan masa depan umat Islam, menentukan dakwah Islamiyah sejak masa Rasulullah sampai zaman modern banyak terjadi melalui jihad dalam pengertian perang di bulan Ramadan. Maka ada peristiwa-peristiwa yang sangat menentukan nasib dan masa depan Islam dan kaum muslimin melalui pertempuran perang yang sangat besar, perang fisik, perang senjata itu di bulan Ramadan. Sebagai contoh kita bisa mengambil ikhwah sekalian itu di masa Rasulullah ada dua peristiwa penting yang sangat menentukan masa depan dakwah Islam. Itulah perang Badar dan perang Futuh Mekah. Perang Badar adalah perang pertama yang sangat menentukan nasib dan wibawa kaum muslimin di mata seluruh jazirah Arab di masa itu. Maka peristiwa perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadan yang kejadiannya sampai diabadikan dalam Quran dan disebut dengan Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Itu hari pertempuran pemisah, hari bertemunya dua pasukan yang menentukan masing-masing masa depannya. Itu antara pasukan kaum muslimin dan pasukan musyrikin Mekah. Maka Allah berikan kemenangan yang gemilang, kaum muslimin dengan jumlah hanya 313 orang, sedangkan tentara musyrikin Quraisy kurang lebih 1000 orang. Maka pertempuran jihad di perang Badar terjadi bulan Ramadan tahun kedua Hijriah sangat menentukan masa depan dakwah. Dan dengan kemenangan kaum muslimin di perang Badar itu telah menggentarkan musuh-musuh Islam yang sangat membenci perkembangan dakwah Islam khususnya di jazirah Arab itu sendiri, kaum musyrikin Makkah. Kemudian peristiwa jihad yang sangat menentukan di masa Rasulullah itu sendiri itu kemudian tahun ke-8 itu disebut dengan Futuh Mekah. Maka jihad Rasulullah pada Futuh Mekah itu telah menentukan masa depan bukan hanya Islam di jazirah Arab tapi Islam ke seluruh dunia. Itulah yang terjadi dicatat dalam Al-Quran, Yaumul Fath, hari kemenangan, hari pembebasan. Kalau di perang Badar disebut Yaumal Furqan. Kalau Futuh Mekah disebut Yaumul Fathi, hari pembebasan. Yang dalam Al-Quran disebut dengan Fatham Mubina, pembebasan yang nyata, kemenangan yang nyata. Jadi dari garis pemisah menuju kepada hari kemenangan, hari pembebasan. Itu terjadi pada bulan Ramadan juga. Bagaimana Rasulullah dengan 10.000 pasukan itu menghukum kaum musyrikin Mekah yang telah mengkhianati perjanjian damai pada tahun ke-6 Hijriah yang sepakat 10 tahun lamanya mereka gencatan senjata untuk tidak saling mengganggu, tidak saling menyerang. Ternyata kaum musyrikin Makkah melihat perkembangan Islam dalam 2 tahun perdamaian itu pesat sekali, luar biasa. Karena Rasulullah dengan luar biasanya memanage dakwah dalam tempo 2 tahun perjanjian Hudaibiyah tahun ke-6 sampai tahun ke-8 itu pesat sekali dakwah. Salah satunya dengan apa? Dengan mengirimkan para duta-duta dakwah ke seluruh penjuru negeri yang bisa dijangkau dari Madinah. Termasuk surat-surat dakwah Rasulullah kepada Kaisar Persia, Kaisar Romawi, ke negeri-negeri tetangga seperti ke Yaman, ke Najran, ke Mesir, ke Suriah. Ini mengkhawatirkan penduduk musyrikin Quraisy. Maka akhirnya mereka membuat siasat, dilanggarlah perjanjian itu.
di mana kabilah Bani Bakar yang berkoalisi, beraliansi dengan kaum musyrikin Mekah didorong untuk menyerang perkampungan Bani Huza'ah yang beraliansi dengan Rasulullah. Itulah awal daripada pembalasan Rasulullah akhirnya menaklukkan kota Mekah. Ini Futuh Mekah, dengan Futuh Mekah ini sudah tidak ada lagi kekuatan berarti yang menghalangi dakwah. Ini terjadi di bulan Ramadan. Ini subhanallah. Itu di masa Rasulullah. Setelah masa Rasulullah, pada perkembangan sejarah berikutnya, maka itu pun terjadi banyak di bulan Ramadan. Kemenangan demi kemenangan jihad kaum muslimin. Untuk mengambil beberapa contoh, kita bisa mengambil sampel seperti terjadi pada tahun 15 Hijriah. Jadi di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Jadi baru 4 tahun dari wafat Rasulullah. Wafat Rasulullah tahun ke-11 Hijrah. Ini tahun ke-15. Itu disebut dengan pertempuran Qadisiyah. Sebuah desa yang menjadi pusat pertempuran atau titik pertempuran antara pasukan kaum muslimin di bawah Jenderal Sa'ad bin Abi Waqqas ini menghadapi tentara Persia yang jumlahnya lebih daripada 100.000. Sedangkan tentara Sa'ad bin Abi Waqqas tidak lebih daripada 20.000. Maka terjadi pertempuran di Qadisiyah yang sangat terkenal, sangat monumental, dan itu adalah awal daripada kehancuran bangsa Persia dan kejayaan Islam menguasai Persia. Itu terjadi bulan Ramadan, subhanallah. Begitu pula peristiwa yang sangat menentukan kemenangan kaum muslimin untuk masuk ke Eropa yang disebut dengan peperangan penaklukan Andalus, Spanyol, di bawah Jenderal Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad yang terjadi tahun 92 Hijriah, bulan Ramadan, dengan pasukan hanya 12.000. Tariq bin Ziyad menghadapi 100.000 lebih pasukan tentara Spanyol, tentara Andalus. Ini terjadi bulan Ramadan. Maka Ramadan adalah syahrul jihad, perang jihad dalam arti perang abadi, menahan diri sendiri, memerangi diri sendiri, dan perang dalam pengertian perang fisik menghadapi kaum musyrikin dan kaum kufar secara fisik, secara militer, secara senjata. Itu terjadi tahun 92 Hijriah yang sangat menentukan dakwah Islamiyah di daratan barat daya Eropa, Andalusia. Begitu pula pada abad-abad berikutnya, tahun 584 Hijriah, terjadi pertempuran yang sangat menentukan nasib kota Yerusalem. Itulah pertempuran pasukan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dengan gabungan kerajaan-kerajaan salib di Timur Tengah, khususnya di Palestina. Itu disebut dengan pertempuran Hittin. Pertempuran Hittin di pinggiran sungai Tiberias di Yerusalem. Bagaimana terjadi pertempuran yang sangat dahsyat di bulan Ramadan. Dan itu yang menentukan titik balik, yaitu kehancuran tentara salib di Yerusalem. Dan setelah itu barulah seluruh wilayah Yerusalem bisa dibebaskan oleh Sultan Salahuddin. Itu bulan Ramadan tahun 584 Hijriah atau 1184 Masehi. Kemudian contoh yang terakhir saya berikan ikhwata iman sekalian, Ramadan sebagai syahrul jihad. Ini terjadi di tahun 658 Hijriah.
Jadi 658 Hijriah. 2 tahun setelah penaklukan kota Baghdad oleh bangsa Mongol, bangsa Tatar. Itu yang disebut dengan pertempuran Ainun Jalut. Ainun Jalut. Di mana pertempuran Ainun Jalut ini adalah pertempuran yang menentukan laju agresi dan invasi tentara Mongol terhadap negeri-negeri Muslim. Maka di bawah kepemimpinan Sultan Qutuz, tentara Muslim menghancurkan tentara Mongol yang sangat-sangat biadab, yang telah membumi hanguskan negeri Muslim dari mulai Samarkand, kemudian Taskent, kemudian Baghdad pada tahun 656 atau 1258. Itu terjadi perang Ainun Jalut ini 1260 Masehi. Itu pertempuran yang menentukan nasib negeri Muslim dari agresi tentara Mongol. Itu pun terjadi bulan Ramadan, subhanallah. Dan jangan lupa juga saudara sekalian, akhir dari penjajahan di negeri kita ini, di Indonesia ini, itu diproklamirkan kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta itu tanggal 9 Ramadan. Yang bertepatan dengan 17 Agustus 1945. Jadi betapa besar karunia yang Allah berikan di bulan Ramadan dari semenjak masa Nabi Muhammad SAW sampai zaman modern Islam, termasuk bangsa Indonesia, itu adalah di bulan Ramadan. Maka Ramadan sebagai syahrul jihad, perang jihad dalam mana yang sebenar-benarnya. Baik jihadun nafs dan jihadus syaitan yang itu terus abadi sepanjang zaman, maupun jihadul kufar wal munafikin dalam pengertian perang fisik dan perang senjata. Dan itu tidak akan pernah berhenti sampai yaumul kiamah. Karena memerangi diri sendiri, memerangi syaitan adalah sunnatullah yang Allah tetapkan kepada orang-orang beriman, bahkan pada manusia semuanya. Yaitu alam a'had ilaikum alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah Allah telah mengambil janji dari kalian wahai anak cucu Adam? Alla ta'budu syaitan, jangan sekali-kali mengikuti syaitan, tunduk pada syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena syaitan itu musuh yang nyata. Maka pertempuran menghadapi syaitan, menghadapi keburukan jiwa, pertempuran abadi. Tapi di samping itu tadi telah Allah buktikan pertempuran secara fisik menghadapi pasukan syaitan secara fisik. Ini ikhwata iman yang dirahmati Allah, Ramadan sebagai syahrun al-jihad. Nah, adapun yang kedua, Ramadan sebagai syahrul wahdah dan syahrul uhuwah, bulan kesatuan dan bulan persaudaraan kaum muslimin. Ini pun lahir daripada hikmah Ramadan yang terkandung di dalamnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh aktivitas Ramadan kepada orang-orang beriman itu di dalamnya mendorong spirit ukhuwah, spirit wahdah, spirit persaudaraan dan spirit persatuan umat. Dari mulai yang terkecil, yaitu disyariatkan dalam puasa itu sahur, berbuka. Ini semua mendorong spirit dan mendorong sensitivitas kaum mukminin untuk mudah untuk bersatu. Karena dengan Allah persatukan dalam waktu makan, ini akan menimbulkan dampak sosial yang sangat dahsyat. Seperti sepele kita diatur makan oleh Allah, harus sahur sebelum waktu subuh dan harus berbuka waktu maghrib. Tetapi ketika itu diterapkan, itu melahirkan dampak sosial budaya yang dahsyat. Contoh sederhananya,
ikhwah sekalian, di zaman sekarang yang sangat sulit, orang memiliki waktu yang banyak, yang luang, semakin sibuk kehidupan individu, jangankan di masyarakat, di keluarga, seorang ayah, seorang istri dengan anak-anaknya hanya untuk bisa makan bareng saja itu harus janjian. Sehingga seorang ayah berkata kepada istrinya, ayo mah jadwalkan kapan nih makan bersama. Ada yang hanya bisa makan seminggu sekali, dengan anak istrinya itu pun harus keluar ke restoran. Tidak bisa di rumah, saking sibuknya. Ada yang mungkin hanya bisa sebulan sekali. Seorang ayah dengan anak-anaknya, dengan istrinya, seorang ibu dengan anak-anak, dengan suaminya, itu saking sibuknya kehidupan. Tapi coba kita lihat begitu bulan Ramadan, maka setiap muslim itu menyesuaikan agenda kehidupannya, menyesuaikan agenda pekerjaannya. Bagaimana agar bisa sesuai dengan suasana Ramadan? Bagaimana bisa sahur bersama keluarga, buka bersama keluarga, bahkan bukan hanya dengan keluarga, bagaimana dengan tetangga, dengan hadetolan. Sehingga ini menjadi sarana membangun perasaan persaudaraan, membangun perasaan kesatuan, persatuan umat. Maka dengan Allah menetapkan jadwal makan di bulan Ramadan, dampak sosialnya itu dahsyat sekali dalam membangun rasa kesatuan, persatuan dan ukhuwah. Dari mulai internal keluarga, tetangga, masyarakat, bangsa, bahkan antar negara. Didorong dengan keharusan kesamaan waktu makan, awal Ramadan, akhir Ramadan, itu mendorong seluruh elemen kaum muslimin untuk mengatur ritme hidupnya mengikuti ritme yang ditentukan Allah. Dia tidak lagi harus terjajah oleh kesibukan dirinya, tapi kesibukan dirinya harus mengikuti apa yang Allah tentukan. Ini yang tidak dimiliki oleh kita di bulan-bulan yang lain. Itu hanya ada di bulan Ramadan, subhanallah. Bahkan dengan adanya keharusan Ramadan itu diawali dengan melihat hilal, itu saja telah mendorong kaum muslimin untuk memikirkan bagaimana mencari kesamaan mengawali Ramadan secara akurat. Maka timbullah metode ru'yat, metode hisab. Walaupun mungkin kita masih menyaksikan terkadang ada perbedaan awal atau akhir Ramadan. Tapi itu tidak menyebabkan kaum muslimin jadi bertengkar atau berpecah. Kenapa? Karena Islam telah memberikan bingkai besarnya, frame yang besarnya, yang kalau masih dalam bingkai itu dalam batas kesatuan dan persatuan dan toleransi. Umpamanya ada perbedaan awal Ramadan, perbedaan akhir Ramadan. Tapi itu semua tidak akan lepas dari prinsip dasar puasa sebulan di dalam Islam. Apa prinsip dasarnya? Puasa itu mesti 30 hari, mesti satu bulan. Tapi satu bulan itu tidak mesti 30 hari. Bisa 29, bisa 30. Maka Rasulullah telah memberi batasan. Asyahru hakada, hakada, wa hakada. Satu bulan kata Nabi bisa segini, segini, segini. Asyahru hakaza, wa hakaza, hawa hakaza. Sebulan bisa begini, begini dan begini kata Nabi. Artinya 29. Jadi koridor besarnya, kaidah besarnya satu bulan itu 29 sampai 30. Maka selama kaum muslimin puasa 29 sampai 30 itu masih dalam koridor kebenaran, walaupun ada ikhtilaf. Ada yang 29, ada 30, tapi itu sebulan. Tetapi kalau yang berpuasa kurang 29, 28 hari udah lebaran, itu pasti salahnya. Atau sudah 31 hari masih puasa terus, itu pasti salah juga. Maka kalaupun ada potensi berbeda dalam Islam, tetapi tidak akan keluar dari yang disepakati. Ramadan itu hanya mungkin 29 atau 30. Nah, hanya dalam menentukan 29 30 kah
bulan ini itu yang berbeda. Tapi dalam hal mengatasi perbedaan pun, maka para fuqaha Islam sejak generasi awal itu sudah membuat kaidah juga. Kaidahnya dua. Satu, kalau memungkinkan seluruh dunia Islam itu serentak. Satu hari bersamaan. Jadi tanggal satunya sama. Nah, seperti awal Ramadan tahun ini. Karena secara hitungan hisab maupun ru'yat memang sepakat semuanya lintasan garis edar bulan pada tahun ini awal Ramadannya merata di seluruh negeri muslim. Sehingga tanggal satunya sama. Yang nanti agak berbeda tuh di akhir Ramadan. Nah, maka kalau memungkinkan dan itu didukung oleh fakta alamiah, yaitu garis posisi edar bulan di akhir pergantian tanggal, yaitu Sya'ban atau Ramadan, itu melintasi seluruh negeri muslim dalam posisi yang sama-sama sudah terlihat hilal, itu pasti bareng. Itu kemungkinan pertama, seluruh dunia satu. Tapi kalau tidak bisa satu tanggal di satu hari yang sama, melainkan tanggalnya satu tapi harinya yang berbeda. Tanggal satunya di wilayah barat Indonesia jatuh umpamanya hari Senin umpamanya. Di wilayah timurnya hari Selasa. Kenapa? Karena ketika lintasan bulan masuk ke wilayah timur, negeri-negeri muslim itu belum terlihat hilal. Tapi ketika 4 jam, 5 jam berikutnya melintasi negeri muslim bagian barat, begitu di ru'yat sudah terlihat kan sudah besar. Nah, makanya kalau hilal justru lebih cepat terlihat wilayah barat. Kalau matahari lebih cepat terlihat wilayah timur karena memang garis edarnya berbeda. Kalau awal bulan itu hilal itu posisinya sebelah barat. Makanya makin barat makin besar kemungkinan posisi hilalnya sudah semakin besar, derajatnya makin besar terlihat. Maka kalau di Indonesia di ru'yat umpamanya belum terlihat karena masih 0 derajat, masih belum muncul di atas ufuk, maka 4-5 jam berikutnya ke negeri bagian barat, waktu maghribnya ketika di ru'yat sudah terlihat. Nah, itu hal yang wajar. Makanya alternatif keduanya apa? Kalau tidak bisa dan tidak bareng terlihat hilal di satu hari yang sama, hanya kemungkinan berbeda selisih 1 hari antara satu negeri muslim barat dan wilayah timur. Maka itu wajar. Itu pun masih dalam konteks bersatu. Yang tidak mungkin itu ada selisih 2 hari, nggak mungkin. Di wilayah barat umpamanya lebarannya hari Ahad umpamanya, kita Selasa, itu pasti tidak benar. Itu hanya mungkin Senin. Jadi mungkin bareng atau mungkin Senin. Hanya 2 kaidahnya itu. Seluruh dunia muslim bareng, tanggal satunya ada di hari yang sama, atau tanggal satunya di hari berbeda, selisih sehari saja. Karena perbedaan posisi lintasan hilalnya. Maka di negeri-negeri muslim itu sudah dimafhumi kalau terjadi. Nah, yang belum disepakati ini bagaimana di satu negeri itu ada 2 waktu. Nah, itu yang belum disepakati. Makanya di negeri muslim yang lain diusahakan satu negeri mesti satu. Kalau di Indonesia ini masih boleh satu negeri 2 waktu lebaran. Karena perbedaan metode atau manhaj. Kenapa? Karena memang belum bisa disepakati metode tunggal. Nah, jadi penyebabnya perbedaan metode. Tapi selama itu 29-30 hari tadi ya sudah diberilah untuk memilih di kita ini. Maka di kita ini mengenali istilah musyawarah untuk mufakat dan mufakat untuk berbeda. Nah, itu di kita. Makanya ada istilah musyawarah untuk sepakat. Sepakatnya apa? Untuk berbeda. Nah, itu kearifan Indonesia itu yang nggak dimiliki negeri yang lain. Kalau negeri lain kalau sudah diputuskan oleh penguasanya pemerintah, yang lain nggak diberi toleransi untuk beda.
Karena musyawarahnya hanya untuk mupakat, tidak boleh beda. Kalau di kita musyawarah untuk mupakat masih boleh lagi dari mupakat untuk beda. Gitu. Maka ada istilah bagaimana hasil musyawarahnya? Alhamdulillah sepakat. Sepakatnya apa? Sepakat untuk beda kan gitu. Itu yang gak dimiliki di orang lain. Kalau di orang lain kalau udah beda pasti berantem. Kalau di Indonesia enggak. Berbeda pun masih sepakat untuk beda. Alhamdulillah. Nah, ini kenapa? Karena kembali ke kaidah besar tadi. Ya udah. Kalau tidak sepakat kembali pada kaidah pertama 29 atau 30. Ini was sekalian sebagai gambaran kecil, gambaran sederhana bagaimana syariat-syariat dalam Islam ini menjadi fasilitas dan media yang Allah berikan untuk ke dalam individu masing-masing tadi membangun kekuatan ruhiyah. Baik semangat jihad individual, jihadun nafas dan jihad syaitan. Baik semangat secara kolektif umat Islam, jihadul qital, jihadul kufar wal munafikin. Begitu pula kesatuan di dalam konteks keluarga kecil, bersatu dalam konteks keluarga besar umat Islam. Dengan cara apa? Dengan sama-sama berpegang kepada kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Maka tidaklah heran kalau dalam Al-Quran sampai 2 kali disebutkan wa anna hadihi ummatukum ummatan wahidah. Wa anna rabbukum fa'budun wa ana rabbukum fattaqun. Ada 2. Dalam surah Al-Anbiya, dalam surah Al-Mu'minun. Dan sesungguhnya umatmu ini wahai Muhammad umat yang satu. Dan aku pun Tuhan yang satu, kepadakulah kalian beribadah. Dan akulah Tuhan yang satu, kepadakulah kalian bertakwa. Maka umat yang satu ini maknanya 2. Para mufasir mengartikan umat bimakna dinun, bimakna milatun. Dan umat bimakna jamaatun. Jadi wa anna hadhihi ummatukum, sesungguhnya umatmu ini ae dinukum, agamamu agama yang satu. Jadi Islam sebagai agama yang satu. Yang kedua wa anna hadi ummatukum, sesungguhnya umatmu ini ya umat jamaah kalian. Umat Islam adalah umat yang satu. Maka ajaran yang satu mempersatukan umat. Umat yang satu dipersatukan oleh satu ajaran, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejauh-jauhnya umat itu berselisih, selebar-lebarnya umat itu berbeda, tidak akan keluar dari kerangka agama Allah Subhanahu wa taala. Karena makna umat itu sendiri dalam Quran 2. Ada makna umat bimana ajaran, itulah agama. Ada umat bimana komunitas, masyarakat. Maka masyarakat itu selama berpegang teguh komitmen kepada ajaran agamanya, tidak akan jauh menyimpang. Kalaupun terjadi perbedaan, terjadi perselisihan, semuanya masih dalam koridor ajaran Islam. Tapi kalau sudah keluar dari ajaran, pasti perbedaannya pun akan menyimpang. Inilah Al-Quran menyebut kalimat ummah dengan 2 makna tadi. Maka intinya selama kaum muslimin berpegang teguh, berkomitmen kepada ajaran yang pokoknya, sebagaimana sabda Rasulullah, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasulihi. Aku tinggalkan pada kalian 2 pusaka, kalau kalian masih berpegang teguh kepadanya, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa 2 pusaka itu? Kitab Allah dan sunnah Rasul. Jadi kalaupun ada perbedaan, ada perselisihan, perselisihan yang tidak tersesat, tidak keluar dari koridor yang telah ditentukan. Kenapa? Karena masih berpegang teguh kepada tali yang sama, kitabullah dan sunnah Rasulullah. Barangkali inilah ikhwata iman, para soimin, soimat yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kita pelajari, petik hikmah dari keagungan bulan Ramadan sebagai
syahrul jihad dan syahrul ukhuwah, syahrul wahdah. Bulan sarana melatih diri membangun spirit dan semangat jihad, dan bulan yang melatih diri membangun jiwa kita untuk semangat membangun ukhuwah dan persatuan umat, insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.